kembali lagi bersama saya Niko Nenggolan dalam segmen Tanya Jawab Jurusan. Kali ini kita akan membahas mengenai jurusan DKV, yaitu Desain Komunikasi Visual. Bagaimana peluang kerjanya? Langsung saja, let's go! Sudah bersama saya rekan kita, Kak Kristi. Kak Kristi ini sekarang posisinya di Tomohon, di Sulawesi Utara. Terima kasih banyak Kak Kristi sudah mau bergabung dan bersedia untuk diwawancarain ya. Seperti apa jurusan DKV atau Desain Komunikasi Visual ini? Kita akan langsung mewawancarai rekan kita, Kak Kristi. Halo, apa kabar? Halo semua, baik. Banyak yang penasaran nih, DKV itu sebenarnya jurusan apa? Ya, halo semua, saya Kristi. Aku itu lulusan DKV Maranatha Bandung tahun 2011, lulus 2012. Nah, DKV itu paling teman-teman atau adik-adik udah tahu semua nih, desain komunikasi visual. Kuliahnya itu secara garis besar yang kita belajar adalah kita belajar berkomunikasi lewat visual. Jadi kita belajar merancang visual-visual tersebut biar sesuai dengan tujuan komunikasinya. Memenuhi tujuan komunikasinya misalnya ada perusahaan A yang menjual oleh-oleh khas Tomohon misalnya, karena aku di Tomohon nih. Kita itu tugas atau kita harus belajar untuk bagaimana merancang si packagingnya misalnya, atau bukan packaging deh, si iklan di media sosialnya biar sesuai dengan tujuan dari brand oleh-oleh ini. Misalnya adalah ingin kasih lihat kekhasan kota Tomohon, tapi lebih spesifik misalnya bunga-bunganya begitu misal. Oh ya, karena Tomohon terkenal dengan kota bunga gitu ya. Nah, betul. Berarti kan kita harus merancang, atau baiknya ya, lebih tepatnya kita itu merancang sesuatu yang ya setema dengan itu, sejalan dengan itu, agar si iklan ini dapat terlihat si maksud si brandnya, si perusahaannya gitu kira-kira. Itu maksud luasnya berkomunikasi lewat visual agar sesuai dengan tujuan. Oke. Saya baru sadar juga sih, artinya manusia itu nggak cuma berkomunikasi lewat lisan ya, ternyata tulisan juga ya. Oke. Karena banyak iklan, mungkin maksudnya ya, iklan. Iya betul. Jadi kayak sekarang kan apa-apa sebenarnya udah serba visual ya. Kayak kita buka medsos tiap hari, kita sekarang lihat visualnya ya. Berbagai brand di Instagram misalnya, yang bikin kita jadi suka dengan brand tertentu atau Instagramer tertentu kan sebenarnya visualnya. Mungkin dari cara dia bikin story, dari cara dia post konten di akunnya itu kelihatan kerennya, itu kan sebenarnya dari visualnya. Oke. Berarti selama berapa tahun untuk S1-nya? 4 tahun belajar itu? Secara garis besar belajar itu. Oke. Kira-kira yang dipelajarin apa aja sih? Maksudnya kayak mata kuliahnya gitu. Oke. Jadi mata kuliahnya itu kalau semester awal kita belajar dasar-dasarnya, sama sih kayak di jurusan lain. Kalau dasar-dasar kelas dasar yang aku pribadi jalani kemarin waktu kuliah itu kayak menggambar, komposisi. Jadi kita belajar mengkomposisikan elemen-elemen visual, mulai dari titik, garis, bentuk kayak segitiga, segi persegi begitu. Kita belajar untuk mengkomposisikannya, itu sangat-sangat dasar. Mungkin untuk adik atau kita yang baru masuk sering berpikir ini apaan, tapi itu sangat-sangat membantu nanti di semester-semester berikut dan juga di dalam dunia pekerjaan sih, karena kita sudah bisa belajar merancang dari bentuk yang
dari titik pun kita udah bisa merancang gitu. Nah itu untuk semester awal. Nanti kan ada konsentrasi. Kita bisa pilih nih mau konsentrasi apa. Kalau aku dulu di Maranatha, konsentrasinya baru 2 waktu itu, periklanan dan desain grafis. Aku pilih periklanan. Kalau sekarang setahu aku udah ketambahan fashion sama game kalau nggak salah dalam konsentrasinya ya. Wow. Iya. Jadi nanti sesuai konsentrasinya kita kelas-kelasnya itu ya, misalnya kalau aku tentang advertising, sejarah advertising dan lain-lain. Oke. Aku juga belajar juga sih sebenarnya, tidak hanya praktek. Berarti kalau misalnya kita masuk jurusan DKV, di dalamnya ada beberapa konsentrasi lagi yang harus kita pilih sebelum lulus untuk kita pelajari. Oh gitu, oke. Kalau boleh tahu nih, Ti, dulu kenapa milih DKV? Kelas terakhir SMA, mendadak. Itu bukan mendadak. Oh ya, mendadak aku suka fotografi. Fotografi dalam arti bukan ya apa aja sih yang aku foto. Dan fotografi pun itu seadanya dengan lewat HP, waktu itu ada kamera digital yang kecil, kamera pocket. Nggak canggih-canggih amat. Tapi jadi senang foto apa aja waktu itu. Terus kayaknya sudah jalan yang mahal sih, karena waktu itu kelas 12 di kelas komputer kita belajar Photoshop secara umum sih, software design kan. Saking menariknya aku jadinya install program Photoshop ini di rumah, terus aku otak-atik sendiri. Aku jelek sih hasilnya, tapi mulai dari situ mulai tertarik. Oke. Waktu sudah mau lulus, mulai cari-cari kan informasi seputar program-program studi. Hanya DKV yang menarik perhatian aku. Entah kenapa. Wow. Mungkin karena yang aku rasa sih pada waktu itu aku tertarik dengan prospek kerjanya, katanya bisa jadikan art director, creative director, yang begitu. Terus pikiran aku, wah ini keren nih, kayak di film-film kan bisa kerja di majalah dan lain sebagainya. Serius waktu itu. Majalah. Jadi ya memang hanya itu sih yang menarik mataku gitu. Masuk DKV. Jadi mainly karena memang passion atau tertariknya di seni dan desain, di visual. Berarti dari awal suka gambar ya, Ti? Tahu suka gambar, tapi nggak bagus-bagus amat sih gambarnya. Untuk masuk DKV sebenarnya, kalau lanjut aja ya, untuk masuk DKV sebenarnya mau gambar itu sangat akan membantu, tapi tidak harus juga, karena nanti akan belajar sama terbianya. Tapi asal tekun sih, asal mau belajar gambar. Kalau misalnya ada nih adik-adik kita atau rekan-rekan yang pengen masuk DKV tapi nggak tahu gambar, tetap bisa masuk DKV? Kalau berdasarkan pengalaman aku bisa. Ada beberapa universitas setahu aku, dan juga dari pengalaman teman-teman aku yang berbeda kampus, memang ada tes menggambarnya kan. Kalau dan di Maranatha sebenarnya juga ada, tapi standar tiap universitas kayaknya beda, karena menurut yang susah dalam arti mereka sangat kritis gitu, ini jelek atau enggak. Tapi menurut teman yang lain juga ada yang dia merasa gambarnya biasa-biasa aja, sama sih kayak aku juga, aku tidak merasa bagus gambarnya, tapi bisa. Dan buktinya memang bisa belajar kok nanti seiring. Oh iya, karena di DKV-nya kan belajar juga kan, maksudnya tadi di dasar-dasar yang pertama tadi bikin titik, garis, arsiran gitu ya, mirip-mirip arsitek kalau di teknik. Iya betul. Kalau
Di beberapa universitas, setahu aku DKV ada yang masuk fakultas teknik, Oh, arsitek. Kalau di Maranatha sih masuknya fakultas seni rupa dan desain. oke. Kalian sudah mengetahui bagaimana perkuliahan seorang mahasiswa DKV. Di part kedua, kalian akan mengetahui jenjang karir seorang lulusan DKV. See you on the next video.